A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di Ruang Diroyah di ayat 23. Sebelumnya kita kirim Fatihah untuk para mufasir, para penulis yang kitabnya malam hari ini kita baca. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, di ayat 23 saya baca teksnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ayat ini secara letterlek diartikan, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal dengannya itu, dan ajaklah saksi-saksi kamu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, di penjelasan tafsir Al-Misbah yang nanti akan saya coba baca dan uraikan sedikit, di ayat ini sebenarnya sudah jelas bukti tentang kebenaran, bukti kebenaran yang dipaparkan ya. Jelas sudah dari susunan katanya yang digunakan serta kandungan petunjuk yang disampaikannya bahwa kitab Al-Quran ini benar-benar adalah petunjuk. Tetapi mungkin saja masih ada yang tidak percaya. Sejak dulu sampai sekarang mungkin juga ya. Ada yang ragu sebagaimana disyaratkan oleh penggunaan kata ini ya, in, yang diterjemahkan jika. Jadi Pak Quraisy menyitir kata itu. Kemudian tidak ada jalan untuk meyakinkan mereka yang ragu setelah bukti-bukti rasionalnya dan emosional dipaparkan kecuali mengajukan tantangan. Jadi ketika tidak ada jalan untuk meyakinkan, maka Quran menantang, mengajukan, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, setelah kami menyatakan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, maka buatlah satu surat saja, walau dengan bertahap yang hampir semisal dengannya, yakni Al-Quran, walau tidak sepenuhnya sama. Nah, ini tantangannya begitu. Dan ajaklah saksi-saksi kamu, yakni penolong-penolong kamu yang dapat kamu ajak selain Allah untuk membantu kamu menyusun, atau saksi dan juri-juri untuk memberi putusan tentang hasil karya kamu ketika dibandingkan dengan Al-Quran. Nah, ajaklah mereka sebagai saksi karena kalian enggan menerima kesaksian Allah jika kamu orang-orang yang benar dalam keraguan bahwa Al-Quran bukan firman Allah. Sampai di situ disampaikan Pak Quraisy di tafsir Al-Misbah. Sungguh tantangan ini sangat gamblang, tidak usah semua Al-Quran ya tantangannya. Satu bagian saja. Walau yang satu bagian ini tidak sepenuhnya sama, jangan menyusun sendiri, tetapi silahkan ajak siapapun untuk membantu atau ajak siapapun untuk memberi putusan dalam membandingkan karya kalian dengan ayat Al-Quran. Nah, inilah demikian ayat ini mengajak mereka untuk membuat semacam Al-Quran, lalu membiarkan mereka memutuskan sendiri. Memang betapapun kukuhnya kemusyrikan mereka atau besarnya pengingkaran mereka, tak seorang pun yang akan berani berkata bahwa ucapan atau gubahan sastraan mereka dapat menandingi Al-Quran. Tidak ada yang berani. Di penjelasan berikutnya, Nabi Muhammad dalam hal ini ditunjuk dengan kata abdina, ya, hamba kami. Jika Allah telah menjadikan beliau sebagai abdina, maka ibadah yang diperintahkan oleh ayat 21, ayat sebelumnya di atas, dapat dilihat penerapannya atau diketahui tata caranya melalui keteladanan serta penjelasan Nabi Muhammad. Jadi ini ada hubungannya dengan ayat 21 yang kemarin. Menurut Pak Quraisy bahwa karena sudah ditunjuk, maka yang dilakukan di ayat 21 adalah menjadi teladan untuk kita. Nah, ibadah beliau yang
ibadah yang beliau lakukan pasti benar. Karena itu apapun ibadahnya murni tidak. Karena itu apapun ibadah murni yang tidak bersumber darinya maka ia adalah kesesatan dan pengabdian. Apapun yang bertentangan dengan tuntutan pastilah keliru dan tidak direstui oleh Allah. Ini menurut penafsiran Pak Quraisy di kata abdina ini. Kemudian di kata mimislihi ya, ada juga yang memahaminya ini, ada juga yang memahami berarti tidak semua ya. Dalam arti seperti hamba kami Muhammad yang tidak pandai membaca dan menulis itu. Memang mustahil bagi seorang yang tidak pandai membaca dan menulis dapat menyampaikan informasi dan tuntunan yang demikian tepat. Kira-kira begitu. Nah, dan dengan bahasa yang demikian mempesona, kecuali jika apa yang disampaikan itu benar-benar merupakan informasi dari Allah. Nah, ini ada keterangan menarik di penjelasan Pak Quraisy. Walaupun makna ini dapat benar ya tadi, dari tinjauan kebahasaan dan hakikat keagamaan, tetapi dalam memahami tantangan ini dalam makna tersebut dapat mengurangi nilai tantangannya. Maksudnya gini, karena ini memberi kesan bahwa yang pandai membaca dan menulis boleh jadi mampu menyusun semacam Al-Quran. Padahal dalam rangkaian ayat ini Al-Quran menantang siapa saja dan kapanpun untuk mendatangkan semacam walau dengan bekerja sama dan bantu-membantu dengan siapapun termasuk yang pandai membaca dan menulis. Nah, tantangan ini juga diperjelas dengan pernyataan yang amat meyakinkan sehingga rasanya tidak dapat disampaikan kecuali oleh yang sangat yakin akan kebenaran atau orang gila. Jadi yakin akan kebenarannya atau orang gila. Betapa tidak demikian. Nah, nanti akan sambungannya ini. Nah, dari penjelasan-penjelasan itu ada hal yang menarik yang pengen saya garis bawahi. Yang pertama adalah di kata keraguan ya. Kalau di kata keraguan ini kata roib kalau nggak salah mas ya, diterjemahkan sebagai ragu dan ini dianalisis mendalam sebagai nuansa yang berbeda sekedar sak. Ya. Ragu-ragu antara dua pilihan. Kalau roib ini keraguan yang disertai dengan perasaan tidak nyaman. Kalau di penjelasan-penjelasan yang mengupas ayat ini berdasarkan tafsir ini dan tulisannya beberapa orang itu, kegelisahan batin, kekhawatiran, dan bahkan ketakutan. Nah, dengan pemahaman ini, Pak Quraisy itu menyoroti bahwa Al-Quran tidak hanya berdialog dengan keraguan pada level intelektual, tetapi juga merespon kegelisahan eksistensial yang dirasakan manusia. Jadi tantangan yang diajukan dalam ayat ini, oleh karena itu bukan sekedar mematahkan argumen, melainkan untuk menawarkan ketenangan. Maksudnya bukan hanya sekedar mematahkan argumennya saja, tapi ayat ini adalah menawarkan sakinah, ketenangan juga, dan kepastian, keyakinan juga yang dapat mengobati kegelisahan jiwa. Nah, kira-kira begitu. Nah, tadi ya di kata hamba tadi sudah dijelaskan tentang ini. Kemudian yang ini, kata mimislihi itu ada banyak juga yang membahas ini ya, di bahasan ini. Tantangan tahaddi, Pak Quraisy itu memilih frase mimislihi yang tadi yang saya baca itu, semisal dengannya, secara multidimensia, melampaui sekedar aspek keindahan sastra, atau mungkin sering disebut balaghahnya yang menjadi fokus utama para penafsir klasik. Nah, bagi kita, bagi audien atau yang modern, kemukjizatan Al-Quran itu juga harus dapat dirasakan dalam berbagai bentuk kehidupan. Nah, di beberapa penjelasan itu ada yang menjelaskan di mananya. Yang pertama itu di keindahan dan ketelitian bahasa ya. Jadi gaya bahasa yang memukau, presisi dalam pilihan kata, struktur kalimat yang padat makna. Yang kedua itu kandungan ilmiahnya. Informasi akurat mengenai fenomena alam, sejarah, psikologi, manusia yang baru terbukti oleh sains modern. Nah, yang ketiga,
Yang ketiga adalah sistem hukum dan perundangan. Di kata memahami frasa min misli tadi ya. Sistem hukum dan perundangan kandungan hukum yang adil, komprehensif, dan mampu menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Banyak hukum-hukum Al-Quran secara sosial, cerita-cerita. Nanti mungkin Mas Ustaz Solikin akan bisa lebih menjelaskan di uslub-uslub bahasa yang bisa kita kiaskan pada hari ini. Yang keempat adalah nilai moral dan etika universal. Di Al-Quran, ajaran akhlak yang luhur dan relevan untuk setiap zaman dan budayanya. Yang kelima adalah tentang konsistensi internalnya. Ketiadaan kontradiksi dalam sebuah kitab yang diturunkan secara berangsur-angsur selama hampir 23 tahun dalam berbagai situasi. Damai, perang, suka, duka itu konsisten internalnya luar biasa. Nah, di ayat ini ya teman-teman, dalam perspektif yang baru kalau di perspektif secara sosial kultural, Pak Quraisy itu lebih menekankan bahwa gini, corak tafsirnya Al-Misbah ini lebih bercorak pada sastra budaya ini menurut pendapat beberapa tulisan di internet yang saya baca dan kemasyarakatan ya. Jadi menjadi bingkai utama dalam ayat ini adalah Pak Quraisy tidak memandang Al-Quran sebagai teks yang beku dan terisolasi dari realitas. Menurutnya, ia melihat sebagai hidangan ilahi. Bahasanya gitu, karena kan ada bukunya tentang membumikan Al-Quran kalau saya itu. Yang disajikan untuk menjawab setiap problematika yang dihadapi umat manusia di berbagai zaman. Nah, tentu kita meyakini itu. Dalam perspektif ini, surat Al-Baqarah ayat 23 ini berfungsi menjadi pintu gerbang. Saya sepakat dengan ini ya. Menuju kepercayaan. Sebelum Al-Quran menyajikan petunjuk-petunjuk sosial, hukum, dan ekonomi, maksudnya Al-Quran terlebih dahulu membangun fondasi kepercayaan. Fondasi ini tidak dibangun di atas dogma buta, melainkan di atas argumen rasional, estetis, dan dapat diuji. Dengan kata lain, Al-Quran meminta manusia untuk meyakini kebenarannya bukan karena pokoknya percaya, tapi karena ia telah membuktikan dirinya layak untuk dipercaya. Maka di ayat ke-23 itu ada tantangan tadi ya. Maka Pak Quraisy itu sering mengutip ini pandangannya Abdullah Daros. Nah, Mas Ustadz mungkin lebih paham tokoh ini, saya ya belum paham. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini bagaikan intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda. Nah, metafora ini sangat relevan untuk ayat 23. Jadi artinya kemukjizatan Al-Quran dan tidak kemampuan manusia untuk menandinginya dapat ditemukan dan dirasakan oleh generasi yang berbeda dengan latar belakang keilmuan yang beragam. Bagi masyarakat Arab pada abad ke-7 ya kalau nggak salah itu. Cahayanya terpancar dari keindahan sastranya. Bagi ilmuwan modern, cahayanya terpancar dari akurasi informasi embriologi. Bagi seorang sosiolog, cahayanya itu terpancar dari kemampuannya menawarkan solusi atas krisis sosial. Kira-kira begitu yang itu. Nah, kalau dibandingkan dengan ayat-ayat model tafsir lain, tentu nanti Mas Ustaz Solikin akan menyampaikan hal lain. Di bagian akhir, di bagian akhir, saya ingin menggarisbawahi ayat 23 ini kalau dihidangkan atau dipadukan dengan cara berpikir atau analisisnya Pak Kunto Wijoyo di ilmu sosial profetik ya, di Islam profetik itu bahwa begini, setelah kita memahami ayat 23 dari surat Al-Baqarah ini, kita akan menarik ke bagaimana ini dibawa ke ranah modern sekarang, kira-kira gitu. Nah, ilmunya Profesor Kunto Wijoyo itu menawarkan sebuah kerangka kerja yang rasional. Jadi mentransformasikan realitas sosial dengan berlandaskan nilai-nilai wahyu ya. Ini menjadi bagian dari
ide dasar atau panduan atau apa ya bahasa cocoknya itu, kompas atau guide utama, bukan sekedar islamisasi ilmu kalau menurut Pak Kunto, melainkan sebuah paradigma alternatif terhadap ilmu-ilmu sosial barat yang cenderung sekuler dan mengklaim dirinya bebas dari value free. Nah, ini yang saya senang, maksudnya yang saya senang dari model pikirnya Pak Uya, bahwa Al-Quran menjadi pusatnya itu. Maka ayat ini kalau dihubungkan dengan ayat yang terkenal di surat Ali Imran ayat 110 ya, yang kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, yang menjadi fondasi dasar ilmu sosial profetik atau Islam itu. Ada 3 hal. Yang ma'ruf itu adalah padanannya dengan humanisasi, menyuruh kepada kebaikan. Yang kedua adalah nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah dari kemungkaran, kalau di ilmu profetik itu liberasi. Kemudian yang ketiga adalah tu'minu billah, beriman kepada Allah itu dengan transden. Nah, di yang pertama, humanisasi itu bercita-cita untuk memanusiakan manusia. Ini yang sering menjadi obrolan saya dengan Mas Ustaz Solikin. Ini berarti mengangkat harkat dan martabat manusia, melawan proses dehumanisasi. Ini yang mungkin terjadi sekarang, objektifikasi dan alienasi yang seringkali diakibatkan oleh sistem. Nah, di 3, kalau yang liberasi itu cita-cita untuk pembebasan. Ini artinya memperjuangkan membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan. Ya baik penindasan struktural atau kultural dan lain-lain. Kalau transgender itu jelas sebuah landasan spiritual. Nah, secara umum Pak, kajian ini lebih pada di balik yang nomor 3 tadi ya. Pilar transdensi inilah menjadi poros ilmu sosial profetik atau Islam profetik itu. Tanpa landasan transden, gerakan humanisasi dan liberasi yang saya sebut tadi itu bisa menjadi kehilangan arah, bisa menjadi sekuler kalau tidak ada transdensi itu. Sehingga transdensi adalah dimensi vertikal hablum minallah yang memastikan bahwa perjuangan sosial tetap berada dalam koridor etika Islam. Maka di ayat ini sangat cocok bagi saya adalah begini. Ayat 23 memainkan peran yang krusial. Ayat ini berfungsi sebagai fondasi epistemologis bagi pilar transdensi ya, karena logikanya sederhana. Bagaimana seorang dapat menjadikan Allah dan firman-Nya sebagai pusat nilai transdensi jika ia masih berada dalam kondisi keraguan terhadap kebenaran firman-Nya. Maka ayat 23 ini adalah jembatan atau pintu masuk yang menghubungkan antara keraguan dan keyakinan. Dengan mengajukan tantangan yang bersifat rasional, ini untuk orang-orang yang rasional tentu, dan dapat diuji, Al-Quran tidak meminta keimanan buta. Ia justru membangun keyakinan di atas fondasi intelektual yang kokoh. Ini memperkuat keyakinan, saya membaca, memperkuat menjadi cara berpikir baru menurut saya, bahwa iya ya, berarti ayat ini menjadi sumber bahwa Al-Quran menantang kalau kamu masih ragu, maka ini menjadi transdensi sentral sehingga menjadi pilar berpikir yang utama. Maka Al-Quran tidak meminta keimanan buta dengan cara tadi ya. Tentu banyak ayat yang maka berpikirlah dan lain-lain, tentu banyak. Ia justru membangun keyakinan di atas fondasi. Nah, kegagalan seluruh umat manusia untuk menjawab tantangan ini secara logis mengarahkan pada kesimpulan bahwa Al-Quran adalah sumber otentik, kredibel, dan berasal dari realitas transden. Dengan demikian, ayat 23 ini melegitimasi Al-Quran sebagai sumber pengetahuan dan nilai yang layak dijadikan sebagai landasan pilar. Mungkin kata-katanya bukan sekedar layak, ya, wajib atau apalah yang cocok, intinya begitu. Nah, Al-Quran ini menjadi jawaban atas tantangan sebagai instrumen humanisasi dan liberalisasi. Setelah transdennya adalah Al-Quran, maka akan lahir hukum sosial, hukum
dan lain-lain. Maka Al-Quran sebagai panduan imunisasi tentu setelah kebenarannya diterima, Al-Quran menjadi sumber utama untuk amar ma'ruf, ia akan mengajarkan konsep humanisme, teosin, humanisme, memusatkan diri pada tujuan dan lain-lain. Ya. Kemudian nanti di liberasi ya, di bagian yang Al-Quran sebagai agenda liberasi ya, Al-Quran juga menjadi manifesto atau sumber atau paradigma dalam nahi mungkar untuk pembebasan secara pemahaman mungkin bisa di liberasi intelektual ya. Artinya membebaskan akal manusia dari belenggu keraguan, kebodohan, tahai dan jahiliyah. Jadi di tantangan ayat 23 itu sangat terjawab di sini. Kemudian liberasi sosial ekonomi. Di Al-Quran tentu kita sering mendengar ajaran yang membebaskan manusia dari melalui zakat, infak, larangan ketidakadilan, eksploitasi, dan lain-lain. Di liberasi politik, di pembebasan politik, Al-Quran juga menyerukan perlawanan terhadap tirani dan sistem yang menindas, serta mendorong musyawarah dan keadilan. Itu banyak Mas Ustaz Solikin pakarnya kalau di bidang ini. Nah, kemudian di liberasi spiritual juga manusia membebaskan jiwa manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk, materi atau hawa nafsu, menunjukkan penghambaan kepada Allah SWT. Jadi, kira-kira begini, dengan demikian yang saya garis bawahi bahwa hubungan kausal yang kuat dan hierarkis antara Al-Baqarah ayat 23 dan Islam profetik yang dibawa oleh Pak Kunto Wijoyo ini berfungsi sebagai ayat 23 itu menjadi pembuka yang mengaktifkan seluruh potensi transformatif atau transden ya. Jadi menjadi pembuka karena transdennya berdasarkan tantangan Al-Quran dan bagaimana kita ditantang untuk membuat ayat itu, kemudian dilanjutkan kita akan diajak untuk semakin meyakini pada sumber. Kemudian pilar selanjutnya adalah humanisasi. Bagaimana setelah humanisasi, bagaimana liberasi implementasinya nilai-nilai dari sumber tersebut. Jadi sumbernya dari Al-Quran, sistem humanisasinya, kemudian yang kedua adalah liberasinya. Ini menunjukkan bahwa ayat 23 bisa menjadi rujukan kita dalam memahami hal-hal dan mencari jawaban atas hal-hal yang terjadi. Mungkin belum bisa ketemu, tapi tidak ketemu itu bukan karena tidak ada, tapi kita yang belum bisa menemukan. Kira-kira begitu Mas Solihin, yang saya baca dari berbagai sumber dan saya coba pahami. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih pemaparannya. Saya mencoba mengambil dari kitab Tafsir Munir dulu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat, suaranya jelas Pak nih? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ay Muhammadin minal Qur'ani fi annahu min indi nafsihi. Yaitu jika kamu sekalian itu ragu mimma nazalna, sesuatu yang kita turunkan, dalam artian ini Allah ala abdina, kepada hamba kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, fi annahu min indi nafsihi, bahwasanya itu dari Nabi Muhammad sendiri, maka faktu bisuratin min mislihi, maka datakanlah satu surat seperti halnya Al-Quran ini. Au mimma huwa ala sifatin, ai mimma huwa ala sifatin, yaitu maksudnya apa? Segala sesuatu yang mempunyai sifat. Ala sifati ma nazalna fil fasohati wa husnin nizam wal ikhbari bil ghuyubi. Yaitu sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran seperti apa? Fasohahnya, husnun nidami,
tata bahasanya itu bagus, wal ikhbari bil wuyubi dan kabar-kabar yang masa lalu. Ini nanti akan banyak penjelasan. Salah satu contohnya ketika Nabi Khidir sama Nabi Musa. Itu orang ketika coba itu tanya Kanjeng Nabi Muhammad itu betul-betul tahu enggak Musa bin siapa itu? Nah, ternyata Nabi Muhammad yang salah satu bukti nubuahnya dan mukjizatnya, beliau bisa tahu yang mana seharusnya Rasulullah ini tidak mengetahui itu karena umi. Nah, jadi kalau sekarang rame kayak nasab si Fulan bin Fulan, nah, dulu Nabi Musa ini sudah diinikan. Apakah itu Musa bin Imron dari Bani Israel atau Musa yang lain? Coba tanya Kanjeng Nabi Muhammad itu. Kalau dia tahu berarti bacaannya banyak. Maka turunlah surat Al-Kahfi itu di antaranya. Nah, oh ternyata ini. Meskipun Rasulullah tidak membaca cerita-cerita masa lalu, beliau bisa tahu. Maka wad'u syuhada aku min dunillah. Maka panggillah tokoh-tokoh di antara kalian min dunillahi. Nanti ini ada penjelasan syuhada ini apa. Ai ud'u akabirukum. Maksudnya apa? Akabirukum, panggillah tokoh besar kalian min ghairihi ta'ala, selain Allah Ta'ala, miman yuwafiqukum, yang mana tokoh ini cocok dengan kamu fi inkari amri Muhammad, pada ingkar kepada Nabi Muhammad, liyuayyinukum, agar mereka ini membantu kamu sekalian alal mu'aradati, untuk apa? Melawan pertentangan terhadap Nabi Muhammad. Waliyahkumu, agar menghukumi, nah, lakum kepada kamu sekalian, wa alaikum, dan beban kepada kamu sekalian, fima yumkinu wa yata'addaru, fima terhadap sesuatu yumkinu yang memungkinkan, wa yata'addaru dan tidak mampu, uzur. Nah, apa itu yang mendatangkan surat dari Al-Quran? Wa qad kana fil arabi akabiru. Jadi di Arab itu ada tokoh besar. Yashhaduna alal mutanazi'ina, yang mana mereka menyaksikan apa? Perlawanan atau pertentangan fil fasohati, fasohahnya Al-Quran tadi. Biarna ahaduhuma a'la darajatin minal akhori. Jadi orang Arab dulu Pak, ini yang kita perlu pelajari ya. Dia dikenal Arab jahiliyah, dia berada di padang pasir, dia menjadi pusat perdagangan dan sebagainya. Tetapi puncak kesuksesan, puncak nilai yang paling tinggi itu adalah sastra. Ini yang aneh. Jadi bangsa Arab itu, Arab jahiliyah yang ada di Mekah itu, dia menjadi pusat peradaban itu karena apa? Masyarakatnya itu suka memuji-muji, suka dengan syair, suka kelembutan, meskipun itu di tempat yang keras. Sehingga tempat itu menjadi ramai saat itu. Abraha yang di Yaman jadi kalah. Nah, ini nanti di Syekh Tahir Ibn Nasir dijelaskan. Nah, jadi orang Arab dulu, semisal Kuso, kakek buyutnya Kanjeng Rasulullah itu, kenapa dijadikan tokoh? Karena ahli di bidang itu. Jadi sastrawan di sana menjadi apa ya, populer gitu ya. Jadi, ibaratnya populer di tempat yang seharusnya tidak populer. Nah, itu yang aneh gitu kira-kira. Ibaratnya itu ya, di Kerondonan itu banyak para ilmuwan, banyak para insinyur, banyak para profesor tinggal di Kerondonan. Nah, jadi malah menjadi ini simbol ini, sehingga dia menjadi ramai. Maka ketika Abraha itu menyerang Mekah, mereka tidak mempunyai pasukan yang kuat untuk menjawab itu. Iya.
Padahal ini in kuntum shodiqina. Nah, jadi Arab jahiliyah itu bisa menjadi inspirasi ya bagi kita ya. Untuk menjadi pusat peradaban itu tidak harus mempunyai senjata yang kuat, punya nuklir dan lain sebagainya. Memiliki keindahan, entah itu keindahan alamnya, keindahan pola komunikasinya, sehingga orang itu akan segan untuk melawan. Ya. Fi muqabalatikum anna Muhammadan yaqulu min tilqa'i nafsihi. Ketika orang ini penjelasannya di tafsir Munir itu, ketika mereka menerima bahwasanya Nabi Muhammad itu dia hanya mengucapkan dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Maka didatangkanlah ya, kalau seperti itu datangkanlah ayat surat seperti halnya Al-Quran. Nah, ini nanti akan ada penjelasan di kitab-kitab tafsir. Yang pertama di Syekh Thohir Ibnu Asyur itu di kitab Tahrir wa Tanwir dijelaskan hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu seseorang beriman atau tidak kepada Allah, itu bisa jadi fala taj'alu lillahi andadan in kuntum ta'lamuna. Itu orang bisa berkata, saya tidak beriman itu ya karena Allah. Karena kekuasaan saya dapat hidayah petunjuk atau tidak itu dari Allah. Mereka berkata gini, wa qalu law syaa ar-rahman ma abadnahum. Orang Arab pernah ngomong seperti itu, Arab jahiliyah dulu. Seandainya Allah menginginkan kami tidak menyembah para berhala itu, pasti terjadi. Bukankah Tuhan kamu itu maha kuasa? Gitu. Iya. Kenapa menjadikan saya agar tidak menyembah berhala ini saja kok tidak bisa? Nah, maka hubungannya apa? Kalau yang pertama itu menggunakan kekuasaan Allah, kalau ayat yang 23 ini, loh, kamu juga dikasih kekuatan untuk bisa menerima itu. Apa itu caranya? Ya sudah datangkan kalau bisa. Nah, ini kemudian yang menurut saya menarik ya. Kenapa mukjizatnya Rasulullah itu Al-Quran? Nabi Musa dia menghadapi orang-orang ahli sihir, akhirnya mempunyai keahlian di bidang itu. Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal karena di sana lagi ada yang lagi populer dan maju di bidang kedokteran. Nah, jadi mukjizat itu berdasarkan nilai tertinggi di suatu tempat. Hebatnya Arab yang dikenal katanya ummi, buta huruf dan lain sebagainya itu, puncak peradabannya adalah sastra. Sehingga apa? Mau tidak mau, ketika Rasulullah diturunkan di Mekah, mukjizat yang paling kuat itu ya sastra. Nah, pertanyaan berikutnya, kita yang hari ini umat Islam, ya saya lah, atau siapa, saya lah. Nah, simbol tertinggi yang bisa mewakili makna yang saya ingini itu apa? Kekuasaan kah? Harta kah? Atau alat perang yang canggih? Atau nilai sastra? Nah, dulu orang Arab itu terbiasa membuat syair ya. Ditinggal pacare wiyo nggae syair. Da'ani min najdin fa inna sininahu laibna binasiban wasayyab nana murda. Ketika Kuso ngomong kepada orang-orang Arab itu ya menggunakan syair aruban wahidan am al farobin adenun ida takosamat al umuru. Jadi orang Arab dulu itu terbiasa kalau sedih yang membuat syair, senang yang membuat syair,
bingung yang membuat syair, apa-apa jadi syair ya. apa-apa menjadi syair, akhirnya apa? Disitulah akhirnya menjadi pusat orang mencari ketenangan di tengah-tengah tempat yang seperti itu. Kalau sekarang mungkin Balinya Indonesia. Kalau Bali kan karena apa? Alamnya yang indah, Pak. Ya. Kalau Arab jahiliyah itu sudah di situ. Nah ini bisa buat perenungan kita sendiri. Ketika berkeluarga itu apa nilai tertinggi yang ditanamkan. Nah, maka tidak heran yang ikut pertama kali ajaran Islam itu justru orang-orang yang sudah mapan. Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, terus siapa lagi? Sayyidina Utsman. Mereka-mereka yang bisa menikmati seni sastra ini nilai. Ya. Nah, ini yang pertama dari Wa in kuntum fi raibin, saya ambil dari karya Syekh Tahir Ibnu Asyur di Tahrir wa Tanwir itu. Nah, kemudian beliau berbicara tentang i'rabnya ya. Fi di sini wa in kuntum fi raibin. Fi di sini ini menggunakan dzaraf. Dzaraf zaman, masa waktu. Yang menunjukkan mereka mempunyai keraguan pada Al-Quran. Ini hampir sama yang disampaikan sama Prof. Quraisy Shihab tadi, bahwasanya fi ini menunjukkan mereka masih ragu. Terus nazzala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Kenapa menggunakan nazzala bukan anzala? Kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran turunnya itu tidak langsung. Tak sedikit berangsur-angsur. Maksudnya apa? Jadi nilai ajaran Quran maknanya dari awal turun sampai Kanjeng Rasulullah wafat itu tidak berubah. Ibaratnya ya, misal saya berteman dengan Pak Pra, berteman dengan Mas Novi, berteman dengan Mas Walid di sini. Apapun keadaan saya, semisal waktu saya masih belum punya uang atau nanti saya menjadi pejabat atau punya masa dan sebagainya, nilai makna yang diajarkan Rasulullah itu tidak berubah. Di beberapa hadis misal ketika dia berteman dengan Abu Hurairah, ketemu Tolha, sahabat Tolha, dia bercerita tentang sedekah. Sedekahnya untuk siapa? Dia lihat dulu Abu Hurairah ini bagaimana. Abu Hurairah pas tidur. Berarti kalau dengan Abu Hurairah saya tidak akan pernah bicara tentang orang yang masuk surga itu karena sedekahnya. Tapi waktu itu kok di sampingnya ada Tolha, ada sahabat Tolha cerita, wahai Tolha, Abu Hurairah sedang tidur, wahai Tolha, orang yang baik dekat dengan Allah itu adalah orang yang bersedekah. Maka sahabat Tolha bersedekah, sedekahnya ini dikasihkan ke Abu Hurairah. Nah, maksudnya apa? Dari awal nubuah sampai Kanjeng Rasulullah wafat, manfaat dari berangsur-angsur itu apa? Agar orang tetap bisa menguji. Dan itu ternyata terbukti. Kemudian kata surah itu dengan apa? Bisuratin itu tidak ada halnya berarti nakiroh. Itu artinya lil ifrod itu berarti kesatuan. Itu bisa surat apapun. Iya atau artinya macam-macam surat. Bisa surat Al-Fatihah, bisa surat ini dan lain sebagainya. Ayat ini itu diturunkan di Madinah di awal-awal hijrah.
Dan tantangan ini itu untuk orang musyrik yang ada di Mekah dan yang ada di Madinah. Nah, pertama kali dalam menantang orang kafir itu untuk tentang Al-Quran itu pertama kali ya satu Al-Quran penuh. Itu di surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Kullain ijtama'al al-insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an. La ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Nah, itu di surat Al-Isra. Kemudian 10 surat Faktu bi asri suwarin misli surat surat Hud ayat 11. Kemudian di surat Yunus itu di ayat 38 am yaqulu naftaroh kul faktu bi suratin min misli. Wat man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi ada 3 macam ya tahapan ya. Pertama, datangkanlah Al-Quran semuanya. Kalau tidak mampu 10, kalau tidak mampu 1. Itu Pak. Ya. Jadi kira-kira itu kebenaran itu seperti itu. Dia tidak akan takut dengan waktu. Kemudian ada kalimat watu syuhada akum. Syuhada ini siapa? Apa? Sebagian mengatakan itu ya berhalanya. Mintalah kepada berhala kamu seperti hanya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Kata syuhada di sini. Nah, maka kata syuhada itu kan bisa diartikan orang yang mati syahid. Ya. Nah, di beberapa ayat di ayat ini artinya malah Saksi. Bisa diartikan berhala. Oh, berhala. Kalau yang tadi saksi atau pengikut gitu. Nah itu yang pertama. Ini artinya adalah berhalanya atau Tuhannya, atau bisa juga tokoh, Ya. tokoh-tokoh kira-kira itu. Kemudian itu ditafsir ditafsir Muni, ditafsir Syekh Ibnu Asyur, sekarang masuk di tafsir Al-Kasaf. Nazzala bimakna hampir sama. Muradun nuzul ala sabili tadrij. Nah, ya sama, diturunkan berangsur-angsur. Kenapa menggunakan nazala? Terus kata abdina, ini siapa? Rasulullah dan umatnya. Nah, itu. Nah, tapi di tafsir Qurtubi, di tafsir Al-Qurtubi, ini ada tambahan bahwasanya ayat ini menunjukkan kenabian Rasulullah itu juga bagian daripada bukti kebenaran Al-Quran. Kemudian ala abdina itu artinya juga sama Rasulullah. Nah itu kata abdun ini itu juga orang Arab jahiliyah itu juga sudah menggunakan, Pak. Sejak dulu ya berarti kan. Ya qaumi qalbi inda zahroi ya'rifu asami warroi la tad'uni illa biya abduha fa innahu asrafu asma'i. Nah, jadi la tad'uni illa biya abduha, jangan memanggil saya kecuali dengan sebutan hamba Tuhan. Fa innahu asrafu asma'i, karena itu adalah mulia-mulianya nama. Jadi makom kedudukan yang paling tinggi di Islam itu nanti di kitab tafsir, menurut Imam Suyuti, di tafsir Al-Kasaf, hampir di semua tafsir, puncak nilai manusia itu adalah gelar hambanya. Nah itu sudah. Kemudian faktu bisuratin mimislihi. Nah, kata ganti hi ini. Di kata misli ini ya. Itu tadi sudah dijelaskan. Itu kembali kepada apa? Satu, kembali kepada Al-Quran. Kedua, kembali kepada
abdina, berarti kepada Rasulullah. Ya. Nah, itu berarti kalau yang pertama yang mendatangkan sastra Arab seperti halnya Al-Quran. Nah, yang kedua kalau kembali kepada abdina katanya ini, nah, maka datangkanlah satu surat mimisli sepadannya. Nah, nya ini ke siapa ya? Ke apa ya? Kalau ke Al-Quran berarti ya Al-Quran. Kalau ke Kanjeng Nabi Muhammad, bisa ndak kamu mempunyai tokoh seperti Nabi Muhammad ini? Hmm. Dia mempunyai karakter seperti itu, dia al-ummi, dia amanah dan lain sebagainya, dan bisa menyampaikan Al-Quran dan bisa menyampaikan sastra. Kira-kira itu. Mas, saya mau nanya, Mas. Silakan. Ini topik yang memang saya sendiri merasa belum pernah paham secara keseluruhan ya. Yang pertama gini. Yang pertama kalau secara ajaran kan memang Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad kan ada kemiripan dengan kitab-kitab sebelumnya kan ya. Artinya mungkin entah Injil, entah Taurat gitu. Nah, dalam tradisi Arab, apakah ada atau mungkin dalam kitab apa gitu, apakah ada riwayat misalnya Nabi Muhammad sebelumnya memiliki seorang pengajar yang atau keluarga apa yang biasa menuturkan kisah-kisah zaman terdahulu, baik itu yang bersumber dari Injil maupun bersumber dari Taurat gitu. Kalau misalnya kan selama ini kan dianggap Nabi Muhammad sebagai ummi yang tidak mengenal baca tulis sehingga secara secara fakta itu dianggap tidak mungkin seorang yang tidak bisa membaca bisa punya pengetahuan seluas itu. Tapi apakah ada atau tidak misalnya riwayat selama ini mendengar cerita entah dari kakeknya, dari pamannya atau dari keluarga yang lain sehingga yang itu ada kemungkinan ilmu pengetahuan itu juga menurun ke Nabi Muhammad dari tradisi tutur atau tradisi cerita. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang itu tadi yang datangkan atau cobalah buatlah satu ayat yang bisa serupa gitu. Itu kan memang artinya kalau orang membaca itu adalah tantangan kepada orang yang membaca. Tapi apakah secara keilmuan apakah juga pernah misalnya ada ahli sastra yang membandingkan misalnya kesastraan Al-Quran itu dengan sastra-sastra lain gitu kan. Kalau zaman dulu kan misalnya saya waktu zaman MI itu kan misalnya kisah tentang gajah itu kan mesti kalau sama guru saya terus dibuatkan syair jowelek gitu kan yang dibandingkan itu langsung gajah itu binatang yang sangat besar dan seterusnya itu kan gitu. Belum pernah mungkin dibandingkan dengan sastra-sastra sejaman yang saat itu juga dianggap berkualitas gitu Mas. Itu dua pertanyaan itu dari saya. Kalau untuk yang pertanyaan kedua itu dulu biasanya dipelesetkan gini. Alfil wama adro kamal fil kurtumahu towil, gitu-gitu tuh Mas. Ya, aku lupa ya kalau kayak guruku yang itu alfil hayawanul kabir dan seterusnya gitu ya. Telinganya lebar, hidungnya panjang kayak gitu-gitulah. Yang pertama itu istilah kata al-um itu ada di beberapa literatur itu mengatakan itu bukan orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa baca tulis. Soalnya ayat yang pertama kan langsung ikro.
Itu adalah ada di beberapa literatur itu mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya luar. Nilai-nilai lokalnya masih kuat. Sehingga beliau sampai mengalami perenungan di Gua Hiro tadi. Kalau pertanyaannya ke sana, apakah dulu di sana sudah ada yang mempelajari itu? Ada, di antaranya ya kakeknya Sayyidah Khadijah Waroko. Di kitab Fathul Bari itu dijelaskan ada 2 orang kalau tidak 3 orang yang dia sudah secara nalar, secara logika apa yang dilakukan oleh orang di Mekah ini sudah tidak benar secara nalar, tapi dia belum tahu jawabannya, maka mereka mencari. Nah, delalah Warokoh ini masuk Nasrani. Nah, yang di dua itu di kitabnya itu saya belum sampai ke bab apa, cuma dijelaskan. Nanti di bab ini akan kita jelaskan. Gitu. Jadi kegelisahan itu mereka juga sudah punya sebenarnya. Kira-kira itu. Kalau bicara tentang kemujizatan Quran, itu mungkin jangan bisa buka bukunya Ijutsu itu Mas, tentang tema-tema Quran. Orang Jepang yang mempelajari Quran berdasarkan semantik, entah teorinya apa namanya. Nanti biar Pak Praja yang menggunakan bahasa ilmiahnya. Witeng Chong atau apa gitu. Jadi berdasarkan istilah di Quran ya sudah digunakan oleh bahasa Arab jahiliyah dulu. Bahasa Arab jahiliyah dulu. Misal kayak kata al-akhirat, kata ad-dunya. Pernah enggak Arab jahiliyah dulu mengucapkan ini? Oh ternyata pernah. Maknanya sama enggak dengan yang sudah di Quran? Oh ternyata berbeda. Kata akhirat dulu itu ya artinya masa depan. Besok itu akhirat. Di Arab jahiliyah itu, di sastra-sastranya. Nah, dari situlah kita ketemu. Misal kalau ditanya, saya contohkan tadi, kenapa Syekh Ibnu Nasr bisa mengatakan mujizat itu adalah sesuatu yang dianggap paling berharga di sebuah komunitas itu. Ibaratnya kalau dan itu yang menarik, kenapa itu justru di Arab jahiliyah. Ini kalau di saya ya, kalau di kita ini ya, ada saya, ada Pak Pra, ada Mas Walid, ada Mas Ali, ada Mas Husnul, ada Mas Nove ini. Mungkin nilai tertinggi, mungkin kita umatnya Nabi ini. Nabi Sulaiman, pasnya itu. Duwe jabatan, bojone ayu, aku itu. Nah, Arab jahiliyah sudah tidak itu. Padahal kehidupan mereka lebih susah kalau secara demografi ya. Secara demokrasi di tengah padang pasir, tapi disitulah munculnya peradaban sastra yang tinggi. Dan itu menarik. Bagi orang-orang dalam perjalanan akhirnya apa? Istirahatnya di mana? Di Mekah sajalah. Sambil mendengarkan syair-syair itu. Lah Mas, lah itu masih ada nggak yang mencatat, kitab yang mencatat salah satu syair atau salah satu sastra yang dianggap itu karya, istilah kalau sastra itu kan magnum opus ya, apa namanya, karya puncaknya sebelum Al-Quran hadir, itu ada nggak ya Mas? Oh kalau di sastra Arab diajari itu. Saya dulu di sekolah itu semester 3 sastra Arab jahili. Aku masih lulus. Loh enggak lah. Lah itu kan saya penasaran. Nah, sastra sebelum
datangnya Islam atau sebelum turunnya Quran itu seindah apa yang sehingga membuat orang perantau juga pengennya kalau datang ke sekitar itu kan pengen mampir ke Mekah untuk mendengarkan syair-syair itu yang pertama. Akhirnya ini. Jawabannya itu ada di tafsir Mafatihul Ghaib. Nah ini kebetulan saya catat ini. Yang pertama itu syair Arab jahiliyah itu dulu biasanya berkisar kepada peristiwa hujan, kuda, perang. Nah, Al-Quran tidak seperti itu. Tiba-tiba ada menggunakan huruf hijaiyah, alif, lam, mim. Ini apa ya? Tapi kok cuma ini bukan saya. Kalau orang yang paham sastra Arab waktu itu, ini apa ya? Huruf hijaiyah ditaruh ya kok enak gitu. Nah, itu contoh. Nah, kemudian syair-syair itu menurut di Mafatihul Ghaib itu orang membuat syair itu biasanya menggunakan majas hiperbola. Saya melihat Anda seperti matahari. Ya, pakai majas. Nah, itu istilahnya yang ada nilai kebohongannya dengan menggunakan perumpamaan yang tidak ini. Sementara Al-Quran tidak. Berarti setiap perumpamaan yang dipakai Al-Quran itu mengandung kebenaran kan? Nah, tidak menggunakan hiperbola. Nah, syair-syair Arab dulu dia tidak menggunakan pengulangan dalam membuat syairnya bercerita itu. Nah, Al-Quran banyak sekali pengulangan ya. Nah, pengulangan tikrarul Quran itu banyak sekali, tetapi meskipun diulang-ulang tetap indah. Nah, itu kata Mafatihul Ghaib, pengarang kitab Mafatihul Ghaib. Kemudian ahli syair itu dulu itu tertentu. Kalau bicara tentang keindahan gunung, nah kalau sekarang mungkin itu Pak Pras. Kalau bicara tentang Sungai Bengawan Solo, itu si Fulan. Bicara tentang keindahan pertanian tembakau, mungkin Mas Ali. Nah, Al-Quran itu mencakup itu semuanya. Dan itu yang mengucapkan adalah sosok Kanjeng Rasulullah sendiri. Mau dibilang ahli sastra ya, beliau adalah dikenal tidak di situ. maka di ayat ini kan beberapa mufasir itu dikembalikan faktu bisuratim misli ini apa? Ya Kanjeng Rasulullah itu bisa ndak satu tokoh penyair itu seperti Rasulullah itu. Dia tidak pernah membaca buku. Maksudnya dalam artian cerita-cerita masa lalu dia tidak pernah belajar ke sana, tapi ketika menceritakan itu dia bisa benar. Maka suatu ketika tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kan jadi perdebatan tuh di antara orang Yahudi. Coba tanya Muhammad itu, Kanjeng Rasulullah itu, Musa ini siapa? Musa bin Imran atau Musa siapa? Ternyata siapa? Musa bin Imran. Nah, kadang orang Yahudi dulu di Madinah itu ya juga agak nakal, Mas, kadang. Sudah tahu orang yang sudah menikah ketika berbuat zina dihukum rojam di kitabnya orang Yahudi. Dihukum dilempar batu sampai meninggal. Coba tanya ke Rasulullah. Siapa tahu Rasulullah belum tahu hukumnya di ajaran kita. Siapa tahu hukumannya sudah lebih ringan. Kalau lebih ringan ikut Muhammad saja, kalau enggak usah ikut katanya. Maka turunlah ayat tentang itu. Nah, di antara mujizat Rasulullah itu. Mujizat Quran. Nah, kita Nah, di bahasa Arab itu biasanya kata ganti domir rujukan itu ya sangat menentukan, Pak. Termasuk wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Huwa ini kembali siapa? Ke Rasulullah atau ke Quran? Kalau kembali ke Rasulullah, maka segala tingkah Rasulullah itu adalah wahyu. Tapi kalau kembali ke Quran, ayat ini kan bicara tentang waktu di Lauhul Mahfud. Memegang mushaf ini apakah wajib punya wudhu? Jadi kalau kita bicara belajar tafsir, akhirnya segala perspektif dan kemungkinan itu malah akhirnya itu oh iya enggak apa-apa. Sampun nggih. Kalau bicara tentang apakah bangsa Arab dulu sudah ini, kalau kita belajar sastra Arab itu biasanya kita akan diajari syair jahiliyah. Dulu waktu Sayyidina Hamzah wafat, itu tukang penyairnya ya hadir. Kalau sekarang mungkin kita memanggil dangdutan kayak gitu loh, Pak. Iya, iya. Kalau sekarang hiburannya dangdut dan sebagainya itu. Nah, kalau dulu orang Arab jahiliyah itu enggak, justru menggunakan pesan-pesan apa sastra tadi. Kita lanjutkan faktu bisuratim mislihi ini hampir sama. Yang pertama itu di surat Al-Qasas 49 itu diminta untuk menurunkan seperti Al-Qur'an. Ya. Bunyi ayatnya qul in ijtama'u al-insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tu bimislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahiran. Nah, itu Al-Isra apa? Oh. Ngapunten ini ku Al-Isra ayat 88, Pak. Yang pertama itu faktu bi kitabim min indillah huwa ahda itu di Al-Qasas 49. Kemudian 10 surat faktu di asri suwarim misli. Nah, itu surat Hud ayat 13. Kemudian faktu bi suratim min misli. Itu ada di yang surat yang kita baca ini. Jadi tantangan di Al-Quran itu pertama 1 surat penuh, kemudian 10 surat, kemudian 1 surat. Nah, 1 surat ini juga dilihat apakah nyanya ini kembali kepada Al-Quran atau nyanya ini kembali kepada Rasulullah. Kalau kembali kepada Rasulullah berarti ya datangkanlah orang-orang yang berperilaku seperti Rasulullah. Itu. Domiru mislihi. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Ila mimma nazalna ala abdina. Au abdina bimakna hali Rasulillah. Nah, keadaan Rasulullah. Kemudian syuhada artinya apa? Ilahatukum, sama Tuhan atau berhala atau tokoh mereka. Nah, kesimpulannya dari ayat ini ya, ada 2 hal yang penting. Yang pertama itu apa? Al-Quran itu biasanya memberikan mukjizat kepada hal-hal yang nilai itu dianggap penting bagi dia. Nah, sama, maka apa yang harus kita lakukan ketika ini ya? Hal yang kita anggap penting itu apa? Maka itu akan menjadi bagian daripada itu. Nah, kira-kira saya itu masih kayaknya pasnya itu umatnya Nabi Sulaiman. Kira-kira itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam Al-Quran dan dalam diri Rasulullah, gelar yang paling beliau sukai itu adalah gelar sebagai abdun, sebagai hamba. Nah, maka tidak heran baik Rasulullah itu ada di Mekah atau sudah di Madinah,
Salah satu tandanya beliau itu apa? Tidak berubah tadi. Itu apa? Yang beliau cintai itu adalah orang-orang fakir miskin. Nah, itu biasanya sederhananya gini Pak, kalau kita ke sini ya. Kalau ingin melihat orang itu jujur, lihat itu baik atau tidak, lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang-orang di bawah dia dan orang-orang yang mempunyai keterbatasan, yang mana dengan keterbatasan ini dia tidak mempunyai kemanfaatan apapun kepada dirinya. Sebenarnya ke situ kesimpulannya nanti. Kenapa mujizat Rasulullah itu Al-Quran? Ya karena bangsa Arab saat itu yang mempunyai nilai tertingginya adalah Quran. Apa? Sastra tadi. Kira-kira itu. Ini tinggal ibaratnya kita bisa merefleksi kepada diri kita masing-masing ya. Nilai tertinggi saya itu apa? Terus keseharian apa yang saya lakukan itu apa? Dengan keseharian itu cita-cita saya tertinggi saya apa? Nah, orang akan membawa peradabannya ke arah sana. Cuma yang paling penting itu saya baca di tafsir, di semua kitab tafsir yang saya baca ya di tafsir Qurtubi, Jazari Ibnu Ashur, Jamasari tafsir Al-Kasaf, terus di kitab Tadribur Rawi ini ya dijelaskan laisa syai'un asrafu minal ubudiyah wala ismun atamma lil mu'min minha. Jadi tidak ada sesuatu itu lebih mulia daripada gelar sebagai hamba, ubudiyah. Dan tidak ada nama yang lebih tinggi dibanding nama hamba. Maka di ayat ini juga ngomong seperti Al-Quran ngomong abduna, di abdina. Waktu Isra Mi'raj yang waktu hal yang paling penting pun menggunakan kata fasubhanalladzi asra bi abdi. Dan itu sangat dari Rasulullah di Mekah sampai di Madinah. Welasnya dengan orang fakir miskin ini tinggi. Kita bisa lihat saja biasanya semisal saya tidak cocok dengan Mas Walid atau enggak cocok dengan Mas Ali. Itu sebabnya karena membela orang-orang lemah atau karena saya tidak mendapatkan manfaat. Kalau semisal saya tersinggung dengan Mas Walid karena apa? Mas Walid dolimi orang bayari karyawani, berarti terus saya marah dengan dia. Mas sampai ini bos, harusnya orang-orang itu kamu kasih bayaran. Maka simbol sebagai yang paling dicintai Rasulullah sebagai hamba ini bisa hadir. Kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah 1 jam lebih 8 menit kita ngaji, merefleksi ayat 23. Semoga menjadi ibroh untuk kita dan menjadi pegangan untuk kita mempelajari lagi, mengaplikasikan dan menjadi mindset, paradigma dan berpikir dalam kehidupan kita sehari. Terima kasih. Kita sudahi dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai ketemu di kajian Tafsir Munir di Ruang Diroyah setiap Selasa malam Rabu di setiap pekannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.